Ya, ini kan perkara ini kan temposnya ya, waktunya ya. Waktunya kan masih menggunakan KUHP lama. Kan KUHP lama kan. Istrinya siapa? Isanul ya? Istri Isanul namanya siapa? Siapa? Imawa. Yang berhak melaporkan si Isanul itu adalah istrinya. Imawa. Nah, Imawa inilah yang berhak melaporkan suaminya karena dia dirugikan dalam suatu perkawinan. Ini namanya delik aduan. Nah, cewek ini nanti bisa kenakan adalah peserta dalam ini. Tapi kalau ini melaporkan cewek ini langsung nggak bisa karena dirugikan satu perkawinan, ada suaminya yang merugikan. Itu yang menurut KUHP yang lama. Berarti dendanya bisa dibilang apa pidananya di bawah setahun ya kan? Di bawah 1 tahun. Kalau nggak salah 9 bulan. Nah, ini berarti bisa dibilang walaupun sudah nikah siri tidak tetap sebenarnya tidak diakuin lah oleh negara. Jadi nggak bisa ngeles lah gitu si Insanul dan Inara. Bisa dibilang gitu. Enggak, justru kalau ini nikah siri, dia mengaku nikah siri itu lebih, dia bisa kalau menggunakan KUHP lama itu ada pasal 279. Bunyinya itu kalau intinya biar gampang dimengerti oleh orang-orang awam. 279 itu adalah intinya perkawinan terdahulu menghalangi perkawinan kemudian. Berarti dia harus izin. Izinnya apa? Bukan dari istrinya aja, dari pengadilan. Dengan alasan-alasan tertentu. Apakah istrinya nggak bisa lagi untuk melakukan melayan sebagai istri, atau istrinya gila, kan segala macam itu yang menjadi dasarnya. Kalau begini caranya, saya pernah menyidangkan tentara dia hanya nikah siri, makanya saya hadirkan waktu itu yang menikahkan dia. Saya tanya juga ke Pak ini ahli dari agama, saya bilang kalau perkawinan ini untuk sah apa? Dia bilang adanya mahar, adanya pasangan perempuan dan laki-laki, adanya ijab kabul, adanya saksi, adanya wali. Kalau gitu sah nggak, saya bilang? Sah. Nah berarti dia kena pasal 279. Kawin tanpa izin. Boleh itu kena dia. Itu. Bang, tapi terkait kan mau ngasih 2 syarat itu yang pertama suruh klarifikasi minta maaf ke pabrik dan keluarga besarnya terkait dia yang sebenarnya hebohan lah di media sosial kan. Terus yang kedua minta bukti kalau dia benar-benar sudah nikah siri saat tanggal 30 karena kan video itu beredar tanggal 8 Agustus ya kan, video yang suruh keluar. Nah, kalau sudah ibaratnya si Insanul memenuhi 2 syarat itu dan Insanul ingin mau perdamaian, ya ada indikasi mau merujuk, tapi kan laporan masih tetap berjalan kan, pasal perjalanan dan dia tidak mau berdamai dan tidak mau di poligami, dia mau tetap bercerai. Enggak. Ini yang ditanya pada dulu nih. Kalau 284 itu dari aduan. 284 itu dari aduan ya, pasalnya lama itu 284. Ya, dari aduan. Enggak bisa. Nah, kalau istrinya mencabut ini ya selesai. Ya. Tapi kalau dia karena ada indikasi si Insanul dan Indah mau RJ, tapi tidak mau sama sekali diterima perdamaian oleh pihak pengacaranya Mawar dan tetap ingin melanjutkan kasus tersebut. Ya berarti itu kan keinginan dari Mawar kan? Kira-kira bisa aja. 279 tadi yang kawin ganda itu, kawin terdahulu menjadi penghalang daripada ini. Ya bisa aja dia, bisa aja bisa. Berarti kalau misalnya nikah siri intinya tetap dapat izin dari istri sahnya. Enggak, jadi begini. Yang dikatakan siri itu apa sih? Itu dari sir, diam-diam. Nah, diam-diam asal dia memenuhi syarat tadi saya bilang, ada punya pasangan suami, pasangan laki-laki perempuan, adanya mahar, adanya saksi, adanya wali, adanya ijab kabul, berarti sah, tetapi tidak tercatat di negara, kan itu loh. Nah kalau sah begini di perkawinan ini, saya bilang kalau bisa kita buktikan, kita menghadirkan siapa yang menghadirkan, menikahkan kemarin, masuk di pasal 279 kawin ganda. Istrinya bisa melaporkan, ya Imawa tadi melaporkan daripada si Isanul namanya, Isanul itu gitu. Apalagi ini pengacaranya bilang dia nggak mau damai, tetap mau lanjut, berarti mau lanjut perkara itu. Nah, oke. Tapi kalau kita flashback lagi, kalau datang alat bukti video tersebut yang tadinya 2 jam dipotong-potong jadi 7 bagian, itu sah kan ditunjukkan ke pihak penyidik? Saya bilang itu hanya sebagai petunjuk aja deh, harus diperkuat oleh alat bukti yang lain.
yang illegal access kan juga melaporkan sebelum ibaratnya dia melaporkan ke instansi, dia melaporkan illegal access terkait CCTV di rumah yang diambil paksa oleh diduga supir pribadinya dan diperjualbelikan lah motifnya katanya gitu kan. Ya berarti ke siapa lagi selain yang ada alat bukti tersebut bahwa ini gimana nih? Jawab ya? Pada dasarnya kalau kita berbicara hukum pidana, maka yang pertama kali kita harus ingat itu ada namanya asas praduga tak bersalah. Kembali bahwa laporan tadi itu kan dasarnya adalah tuduhan tersebut belum dapat dibuktikan, otomatis ya kembali bahwa untuk permasalahan terkait dengan illegal access dan lain-lain ini baru mungkin dapat nanti dibahas ketika memang ketika memang sudah dapat dibuktikan nantinya apakah video sure tadi itu didapatkan secara ilegal ataupun seperti itu mungkin. Tapi kalau misalnya karena ini dua hal yang berbeda. Kalau kita berkaitan dengan perzinahan maka ini delik aduan. Tapi kita berbicara illegal access ini bukan delik aduan. Ini delik biasa seperti itu. Nah, berarti bisa dibilang yang kena itu ya diduga supir pribadinya dan terduga ada 6 nih bang yang ibaratnya mengambil paksa CCTV di rumah dan akan nanti dipanggil dalam minggu ini bisa kena pasal berapa dan kena pidana berapa nih kalau pakai illegal access? Saya sebenarnya perkara saya nggak mengikuti ini, jujur saya nggak mengikuti perkara. Tapi apa yang kamu tanya ini, kalau saya lihat apapun yang diambil oleh sopir itu udah pelanggaran. Merusak itu udah merusak barang orang, kan gitu tanpa izin. Iya, kenapa? Siap, bila dilakukan. Iya, nggak boleh. Kalau memang dilakukan oleh daripada sopirnya itu, saya nggak tahu perkara itu. Tapi kalau dia situ ceritakan begini, sebenarnya jelas pidananya ada, tapi bisa kita buktikan. Harus kita buktikan kalau memang itu dapatnya dari sopir. Kapan sopir ngambilnya, kapan sopir merusaknya itu loh. Itu perusakan. Itu masuk perusakan itu pidana. Kita katakan pidana. Nah, terakhir, solusinya sebenarnya kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan antara misalnya Fahmi, Inara dan Mawar. Tapi ini sudah karena ada hati bisa dibilang kan, hati salah istri mana-mana di madu atau di poligami. Tapi ini susah banget masalah hati gimana bang? Iya, sebenarnya kita tergantung dari istrinya kan. Kalau istri mau lanjut Pak, lanjut. Kan apalagi saya bilang kan istrinya sakit hati. Ya pasti lanjut lah. Nggak ada bisa tutup perkara. 284 kan ada, dia bilang kapan-kapan mau di ini sama istrinya. Termasuk kawin tadi. Kawin tadi sebenarnya itu walaupun itu bukan termasuk dikatakan dari aduan, ya katakan bukan, menurut saya bukan juga. Kenapa saya bilang? Orang kalau udah menikah, kalau istrinya nggak melaporan, nggak ada orang melaporin itu. Berarti tidak boleh dikatakan delik aduan. Kalau semua prosedur undang-undang nggak seperti itu, harus ada pengadilan segala macam kan gitu. Karena dengan alasan yang kuat.